Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu Biasa ke-7 berdasarkan Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai 38. Mengasihi musuh dan mendoakan para pembenci. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pada tahun 1947 ketika Jazirah India terbagi menjadi dua, yakni India yang beragama Hindu dan Pakistan yang beragama Islam, Mahatma Gandhi melakukan mogok makan untuk mengakhiri kekerasan yang dilakukan oleh kedua bangsa itu. Dalam kerusuhan itu, banyak orang meninggal. Pada suatu hari, seorang Hindu yang fanatik datang kepadanya dan mengakui, "Saya pasti masuk api neraka dan tidak seorang pun dapat menyelamatkan saya." Gandhi bertanya kepada orang itu, "Mengapa Anda berpikir seperti itu?" Orang itu menjawab, dia menyaksikan bagaimana anaknya dibunuh oleh seorang muslim, dan sebagai balasannya dia juga membunuh seorang bayi muslim yang sedang digendong oleh ibunya. Dan peristiwa itu membuat dia merasa tertekan dan yakin bahwa dia pasti masuk api neraka. Gandhi menasihati orang itu, satu-satunya cara supaya Anda tidak bisa masuk api neraka adalah dengan cara mencari seorang anak muslim yang kehilangan orang tua karena kerusuhan ini dan bawalah dia pulang ke rumahmu. Rawatlah dia sebaik-baiknya dan sekolahkan dia sehingga dia akan bertumbuh sebagai seorang muslim di dalam keluarga Hindu. Hanya dengan cara seperti itu Anda tidak akan masuk api neraka. Kekuatan cinta adalah memaafkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus memberitakan sebuah ajaran moral yang revolusioner tentang pilihan-pilihan yang tepat di dalam relasi kita dengan orang-orang lain dengan menempatkan sebuah prinsip dasar dalam berelasi. Lakukanlah kepada orang lain apa yang engkau inginkan orang lain berbuat terhadapmu. Hukum ini merupakan penjabaran dari hukum utama kekristenan. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang-orang yang mengutuk kamu dan berdoalah bagi orang yang mencaci maki kamu. Bagi Yesus, kasih merupakan sikap dasar yang selalu berusaha menemukan kebaikan atau mencari sisi-sisi baik dari orang yang kita anggap sebagai musuh. Yesus menantang kita untuk mengasihi musuh dan bermurah hati sebagaimana Bapa di surga murah hati adanya. Yesus menantang kita untuk melakukan bagi sesama apa yang telah diperbuat Allah kepada kita. Berbelas kasih kepada sesama, sebab Allah juga telah berbelas kasih kepada kita. Yesus menutupi nasihatnya dengan memerintahkan kita untuk berhenti menghakimi dan mulai dengan memaafkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, apa pesan dari kabar gembira yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini? Sekurang-kurangnya ada dua pesan. Pertama, kita mesti mempraktikkan tingkah laku yang berkenan pada Allah. Apa yang membuat kita berbeda dari orang-orang yang bukan Kristen adalah rahmat yang kita peroleh dari Allah. Rahmat Allah sedang bekerja di dalam diri kita, sehingga kita dapat memperlakukan orang lain dengan penuh kasih, bukan karena mereka layak mendapat perlakuan kasih itu, melainkan semata-mata karena Allah telah mengasihi mereka sekalipun mereka tidak pantas menerima kasih serupa itu. Kita mengasihi orang jahat bukan karena mereka layak menerimanya, melainkan karena Allah telah lebih dahulu mencintai mereka. Kedua, kita perlu berdoa memohon kekuatan untuk sanggup mengampuni. Setiap kali merayakan Ekaristi, kita mendoakan doa Bapa kami dan meminta Allah supaya mengampuni kesalahan kita
sebagaimana kita mengampuni kesalahan orang lain. Tantangan kita adalah mengatasi hal-hal yang bersifat bawaan, yakni membenci orang-orang yang telah berbuat salah atau melakukan hal-hal yang tidak baik kepada kita. Guna mengatasi kesulitan itu, kita mesti meminta kekuatan dari Allah supaya kita bisa mengampuni sesama. Saudara-saudari terkasih, kita mesti bisa mengampuni karena hanya dengan memaafkan kita bisa disembuhkan. Banyak penyakit dalam dunia modern yang disebabkan karena ketidakmampuan untuk memaafkan orang-orang lain. Karena itu, memaafkan bukan saja merupakan tuntutan dasar yang harus diikuti karena Yesus telah mengajarkan hal itu, melainkan juga karena memaafkan itu adalah baik untuk kesehatan. Mulailah memaafkan pada hari ini dengan menghilangkan kebiasaan mengkritik orang-orang, suka membalas dendam, bersabar sekalipun ada tingkah laku orang lain yang mungkin menjengkelkan. Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.